Assalamualaikum Ibu Suri, apa kabar? Waalaikumsalam Pak, alhamdulillah sehat. Sedikit saja ada masalah di kelas Pak tadi. Ada yang bisa saya bantu Ibu? Jika Bapak tidak sibuk, bisa kita berbicara sebentar tentang masalah yang saya hadapi di kelas Pak. Tentu saja boleh lah Bu. Karena kebetulan hari ini saya punya waktu luang dan apa yang Ibu harapkan tentang pembicaraan kita nantinya Ibu? Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas, sehingga saya bisa mendapat gambaran apa-apa yang bisa saya untuk memecahkan masalah tersebut, Pak. Memangnya Ibu ada masalah apa di kelas? Begini Pak, ada salah satu siswa saya yang jika belajar dengan bahasa Indonesia itu dia begitu tidak bersemangat untuk mengikuti mata pelajaran tersebut, Pak. Oh begitu. Apa? Uh, Iya, Pak. uh, jadi baik Bu, tadi Ibu bilang, Ibu katakan bahwa ada salah satu siswanya yang kurang aktif ya dalam mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Jadi menurut Ibu, apakah Ibu sudah melakukan menelusuri penyebabnya apa kira-kira sehingga siswa Ibu itu tidak aktif mengikuti pelajaran? Sudah Pak, saya sudah memanggil anak tersebut dan menanyakan penyebab mengapa dia tidak begitu bersemangat mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh begitu ya Bu. Lalu dari pengamatan Ibu, kira-kira mengapa anak siswa Ibu tersebut tidak semangat mengikuti pelajaran? Jadi begini Pak, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada siswa tersebut, ternyata siswa tersebut itu tidak suka pelajaran bahasa Indonesia karena tesnya biasa terlalu panjang Pak. Jadi anak tersebut itu menjadi malas mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh begitu ya Bu. Nah, kira-kira Ibu seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada siswa Ibu nantinya, pada siswa tersebut? Saya tentunya mengharapkan siswa tersebut itu Pak bisa mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia dengan baik seperti siswa-siswa lainnya. Begitu ya. Jadi kalau begitu, apakah ada yang Ibu bisa lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar Ibu, motivasi belajar siswanya Ibu itu? Ya tentu saja Pak. Jadi berdasarkan pengamatan saya, kurang menerapkan metode pembelajaran atau model-model pembelajaran yang bervariasi, sehingga siswa itu malas mengikuti mata pelajaran bahasa Indonesia. Oh iya. Baiklah Bu, apakah ada kira-kira metode yang pernah berhasil Ibu lakukan di kelas? Ada Pak, jadi metode yang pernah saya lakukan itu membuat ice breaking yang banyak dengan cara pesan berantai. Jadi waktu itu saya melakukan dengan menyampaikan pesan yang dibaca secara berantai dan secara otomatis siswa akan membaca teks yang disajikan dan dilakukan dengan teknik games atau permainan sesuai pembelajaran, dan hasilnya seluruh siswa terlibat dan pembelajaran berjalan sesuai yang diharapkan, Pak. Luar biasa ya, jadi itu sudah bagus Ibu. Nah, jika kita rating, jadi jika kita rating dari angka 1 sampai 10 ya Bu ya, menurut Ibu seberapa berhasil tingkat metode yang Ibu terapkan untuk menarik minat belajar murid? Kalau saya berikan peringkat Pak, itu antara 7 sampai 8 lah. Begitu ya Bu. Jadi baiklah Bu, jadi selanjutnya apa rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya Ibu untuk mengatasi masalah Ibu ini?
Jadi yang saya akan lakukan itu Pak, yang saya akan segera lakukan yaitu menerapkan metode atau pembelajaran yang bervariasi dan diselingi juga dengan ice breaking. Ice breaking yang sangat menarik sehingga berminat juga siswa untuk melakukan suatu pembelajaran yang berpraktik dan berkualitas Pak. Oke, baik. Jadi kira-kira siapa yang bisa membantu Ibu dalam menyusun ataupun melaksanakan rencana Ibu tersebut? Ya, yang bisa membantu saya dalam menyusun rencana ini, Pak, yaitu yang pastinya kepala sekolah, rekan sejawat, Ya. dan orang tua siswa juga harus juga ikut handal untuk bisa saya berhasil untuk menerapkan model-model pembelajaran di kelas, Pak. Oh, begitu Bu ya. Jadi kira-kira Bu, berapa lama waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukan rencana Ibu? Rencana ini. Sepertinya tidak membutuhkan waktu yang lama, Pak. Hanya saja Ya. hal ini saya akan terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang akan membutuhkan waktu yang lama karena tidak ada yang instan sekarang, Pak. Semua butuh proses. Oke, baik, betul sekali Ibu Suryanti ya. Nah, kira-kira kapan Ibu bisa memulai melaksanakan rencananya Ibu ini? Kayaknya secepat, Pak. Saya akan terapkan agar siswa mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksananya pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik siswa, baik saya sebagai seorang pendidik. Baik, jadi kemudian Ibu, komitmen seperti apa yang akan Ibu lakukan agar rencananya Ibu ini bisa berjalan dengan baik nantinya di kelas? Yang pastinya saya akan konsisten secara terus-menerus dengan mengupdate segala informasi, baik itu berkolaborasi dengan rekan sejawat atau berbagi praktik baik dengan guru-guru yang hebat di sekolah maupun di luar sekolah, Pak. Supaya untuk meningkatkan kompetensi diri saya sebagai seorang pendidik. Jadi saya bisa menerapkan pembelajaran di kelas dengan berbagai metode atau pembelajaran yang bervariasi, Pak. Oke, baik Ibu. Nah, Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan di sini? Yang pastinya ada dukungan Pak, dukungan dari sarana dengan prasarana, dukungan dari murid sudah saya dapatkan di sekolah, baik dari kepala sekolah maupun dari rekan sejawat. Oke. Nah, baiklah Ibu Suryanti, semoga rencana tersebut itu Ibu, rencananya Ibu ini bisa berjalan dengan lancar ya Bu ya. Nah, bagaimana perasaan Ibu Suryanti setelah kita berbincang sejenak tadi? Alhamdulillah lega dan senang Pak, karena perasaan saya bahagia karena telah menemukan solusi Oh, dari masalah yang saya hadapi di sekolah, Pak. ya, syukurlah kalau begitu Bu ya. Jadi, nah sekarang Ibu, apakah ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya rasa cukup Pak. Terima kasih banyak atas waktunya untuk Ya, berbicara dengan saya sehingga saya bisa menemukan solusi atas permasalahan yang saya hadapi. Sekali lagi terima kasih banyak Pak. oke baik Ibu. Jadi saya juga senang Ibu bisa mendengarkan cerita Ibu. Sama-sama Ibu, semoga kita bisa terus untuk saling berbagi dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Selanjutnya saya lagi Pak Dik. ya lanjut. Ya, jadi sesi kedua coaching kedua Ibu Suryanti jadi coachnya dan saya jadi coach. Oh iya Pak. Silakan Ibu Suryanti. Dimulai Pak Dik. Silakan dimulai. Assalamualaikum Pak Lutfi. Assalamualaikum Pak Lutfi. Apa Waalaikum- kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah senang sekali hari ini bisa bertemu dengan Pak Lutfi. Bagaimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah sehat Ibu. Alhamdulillah kalau Alhamdulillah kalau Iya. begitu Pak. Bagaimana Pak hari ini? Apakah semuanya aman-aman saja? Ya aman-aman saja Ibu. Cuman hari ini Bu ada sedikit
hal yang ingin saya bicarakan dengan Ibu, karena ada beberapa permasalahan yang sebenarnya saya hadapi di kelas, Ibu. Oh, begitu ya, Pak. Eh, ya boleh silakan. Kalau boleh tahu permasalahan apa ya, Pak? Jadi begini Bu ya, jadi kan sebenarnya saya kan mengajar di uh, kelas 4. Nah kemudian saya sering melihat siswa itu sering membuang sampah di sembarang tempat Bu, terutama di laci meja. Nah laci meja ini dijadikan tempat sampah. Nah kemudian kadang setelah makan snack, mereka tidak membuang sampahnya di tempatnya, tapi malah disimpan di meja, Bu. Kemudian di depan kelas kan ada tong sampah, Bu, ya, yang disiapkan. Nah, itu juga banyak sekali sampah yang berserakan di situ, Bu. Jadi itu masalahnya, Oh, Bu. oh jadi seperti itu ya, Pak. Jadi untuk ada pembicaraan kita hari ini yaitu membahas tentang siswa yang membuang sembarangan sampah, ya, Pak. Iya, betul sekali, Bu. Jadi tujuan saya ini, Bu, saya ingin mencari solusi lah. Bagaimana mengatasi siswa ini supaya bisa membuang sampah pada tempatnya, karena membuang sampah di sembarang tempat seperti itu kan membuat pandangan jadi tidak enak dan apalagi bisa menimbulkan penyakit, Ibu. Betul sekali, Pak. Saya sangat memahami bagaimana keadaan Bapak. Nah, Pak Lupi, sebelum kita mencari Ya. solusi, apakah Bapak mengetahui kira-kira kenapa mereka melakukan pembuangan sampah secara sembarangan? Itu, Pak. Menurut Bapak, kenapa ya? Jadi kalau dari hasil pengamatan saya, Ibu, menurut saya itu di situ kan tersedia tempat sampah. Itu yang pertama. Saya kira kalau alasan jauh untuk membuang ke tempat sampah itu bukan alasan, Ibu, ya. Eh, jadi menurut saya kayaknya siswa ini kurang kurang kesadaran dalam dirinya untuk membuang sampah pada tempatnya. Menurut saya itu, Bu, alasannya. Oh, jadi permasalahannya siswa Bapak kurang sadar untuk menjaga kebersihan lingkungannya, sehingga membuang sampah sembarangan ya? Iya, Bu. Karena kurangnya kesadaran itu jadi sehingga masih seenaknya saja mereka membuang sampah di sembarang tempat. Eh, Memang sih, Bu, ada beberapa siswa yang sudah membuang sampah di tempatnya. Tapi ternyata masih banyak siswa yang suka membuang sampahnya di dalam, terutama itu di dalam laci mejanya, Bu. Seperti itu, Bu. Oh, jadi seperti itu. Selain kurangnya kesadaran dari mereka, kira-kira apalagi penyebab lainnya menurut Bapak? Mungkin selain mereka kurang sadar, siswa ini juga kurang tahu bahaya membuang sampah di sembarang tempat. Uh, dari segi kebersihan itu, kan juga tidak enak dipandang dan kurang baik ya Ibu ya, kalau dari segi kebersihan dan dipandang mata juga tidak elok. Selain itu bisa mengganggu kenyamanan orang lain juga kalau sampah berserakan, dan juga bisa sampah ini kan menularkan penyakit. Jadi menurut saya seperti itu, Bu. Oh, jadi memang siswa sekarang itu perlu lebih intens lagi perihal untuk menyadarkan mereka terkait pentingnya kebersihan. Nah, dari beberapa permasalahan yang sudah Bapak gambarkan tadi, kira-kira Ya, menurut Bu. Bapak apa langkah yang cocok atau solusi rencana yang cocok untuk mengurangi atau bisa menghapuslah ketidaksadaran mereka tentang membuang sampah di sembarangan tempat? Jadi saya begini, Bu, saya mempunyai rencana mungkin nanti di tengah-tengah pembelajaran itu saya akan menyelipkan uh, untuk menayangkan video tentang dampak membuang sampah sembarang tempat, supaya mereka ini bisa melihat bagaimana jika sampah-sampah itu tidak dibersihkan dan terus menumpuk. Selain itu, Ibu, saya akan terus
mengingatkan dan juga akan menambahkannya dalam kesepakatan atau keyakinan kelas, Ibu. Seperti itu, Ibu, rencana saya ke depannya. Oh, oh, jadi seperti itu, Pak. Jadi ada rencana solusi berupa memutarkan video agar contohnya itu secara konkret ya diperlihatkan kepada siswa kita dan keyakinan kelas yang di dalamnya ada, Pak. Ya, betul sekali, Bu. Betul itu. Kira-kira ada solusi yang lain karena solusi yang Bapak tawarkan ini sifatnya lebih fokus ke kelas saja, Pak. Padahal kebersihan Ya. itu kan tidak hanya berlaku untuk di kelas, Pak, tapi juga untuk lingkungan sekolah. Nah, kira-kira apakah Bapak punya solusi lainnya agar dapat dampak positif dari apa yang Bapak apa namanya yang direncanakan bisa dirasakan oleh seluruh kelas atau seluruh lingkungan sekolah lah. Jadi iya, Ibu. Jadi untuk yang tadi itu, Bu, itu untuk solusi yang ditawarkan untuk di dalam kelas. Nah, saya juga punya rencana untuk lingkungan sekitar, berupaya agar yang saya lakukan itu adalah dengan berkonsultasi dengan kepala sekolah sebagai pemangku kebijakan di sini. Jadi nanti, Bu, saya akan menyampaikan supaya ada tindak lanjutnya. Dan sekolah jadi dari sekolah itu saya akan mengusulkan untuk proyek, jadi nanti bisa dijadikan tema untuk semester ini mengenai daur ulang sampah agar bisa menjaga agar lingkungan sekolah tetap bersih. Dan selain proyek pengolahan sampah tadi juga saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah terkait program sedekah sampah. Seperti itu, Ibu. Wah, bagus sekali, Pak. Jadi rencana Bapak itu untuk menerapkan pada sistem pembelajaran P5 agar lingkungan tetap bersih, di mana P5 ini juga menanamkan karakter yang perlu dimiliki oleh semua siswa di era kurikulum merdeka seperti ini. Nah, Bapak, Ya, betul. terkait solusi Ya, yang sudah Bapak rencanakan, ini tentunya butuh sebuah komitmen dari Bapak. ya. Kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan agar semua rencana ini bisa berjalan dengan baik dan juga dalam menjalankan komitmen itu Bapak tidak mungkin berjalan dengan sendiri. Jadi pasti Bapak membutuhkan sebuah dukungan dari lingkungan, dari orang sekitar. Kira-kira komitmen dan dukungan seperti apa yang Bapak harapkan? Ya, betul, Ibu. Jadi kalau untuk komitmen, Ibu, saya akan jadi untuk komitmennya ini saya akan terus menayangkan video-video sehingga ketika ada anak-anak yang melakukan pelanggaran dengan keyakinan kelas itu, saya bisa melakukan pendekatan segitiga restitusi supaya siswa yang melakukan pelanggaran itu bisa bertanggung jawab dan mendapatkan solusinya. Kemudian untuk pelaksanaan P5-nya, Ibu, saya juga akan ikut andil dalam menentukan alur kegiatannya. Untuk dukungan tentunya dari kepala sekolah dan rekan sejawat untuk bisa mengimplementasikan dalam P5. Jadi seperti itu, Ibu, menurut saya. Oh, jadi Bapak ini kan sudah bercerita mengenai siswanya yang kurang sadar mengenai masalah kebersihan. Memaparkan penyebabnya apa dan juga sudah memikirkan solusinya. Secara tidak sadar, Bapak sudah mengatasi permasalahannya. Jadi, bagaimana sudah lega atau masih resah dengan masalah ini ya, Pak? Iya, Bu. Jadi ternyata setelah berbincang dengan Ibu, permasalahan yang saya alami itu sudah ketemu solusinya, dan saya yang tadinya galau, Bu, sekarang sudah merasa plong.
Terima kasih Bu ya atas kesempatannya hari ini, sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang dengan saya. Sama-sama Pak. Baiklah, bagaimana Bapak? Apakah masih ada yang ingin dibicarakan? Saya rasa sudah cukup Ibu. Eh, saya rasa sudah cukup untuk pembincangan kita nantinya. Nantilah kita lanjut Ibu untuk update-nya ke rencana saya ini, kita bisa bertemu kembali. Ya seperti itu Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama Pak.